Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti luar biasa kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang keteladanan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada masuk materi peristiwa Fathu Mekah. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sebab-sebab peristiwa Fathu Mekah, isi perjanjian Hudaibiyah, dan juga perilaku yang bisa kita contoh dari keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diharapkan nanti anak-anak dapat memahami apa yang sudah disampaikan oleh beliau di materi hari ini. Sebab peristiwa dari Fathu Mekah ini adalah pada tahun ke-6 Hijriah, tepatnya pada bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Tetapi di dalam perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka dihadang oleh kaum Quraisy, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Hudaibiyah. Kemudian Rasulullah dan rombongan dilarang datang ke Mekah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW mengirim sahabatnya yang bernama Utsman bin Affan untuk menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ke Mekah adalah untuk beribadah haji dan mengunjungi saudaranya yang ada di Mekah. Meskipun sudah menjelaskan, tetapi mereka tetap tidak diizinkan masuk oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dilarang untuk memasuki Mekah, maka Utsman bin Affan kemudian bersama dengan kaum Quraisy membuat sebuah perjanjian. Karena perjanjian ini di daerah yang bernama Hudaibiyah, oleh sebab itu perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Adapun isinya adalah yang pertama, pengikut Nabi Muhammad SAW tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, tetapi mereka boleh mengerjakannya tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian isi yang kedua adalah menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Nah, di dalam waktu 10 tahun ini antara kaum Quraisy dan juga sahabat Nabi Muhammad SAW tidak dibenarkan untuk saling menyerang. Seperti itu. Untuk yang isi perjanjian yang ketiga, pengikut Nabi Muhammad SAW yang kembali ke Mekah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Jadi para pengikutnya yang sudah kembali ke Mekah nanti akan bergabung lagi dengan kaum Quraisy. Sedangkan isi yang keempat yaitu untuk isi perjanjian yang keempat yaitu menolak kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW untuk ke Madinah. Perjanjian itu membuat Madinah dan Mekah menjadi aman. Namun tidak berselang perjanjian Hudaibiyah diingkari oleh kaum Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada kaum Quraisy dan mereka memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat yang berjumlah 10.000 orang terkumpul dan bersiap untuk membela Rasulullah SAW sekaligus berangkat ke Mekah. Diiringi bacaan takbir dan tahmid membuat kaum muslimin semakin menggetarkan kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabatnya memasuki kota Mekah dengan cara-cara yang damai, tenang, serta tidak membawa kerusakan apapun. Hal ini membuat kaum Quraisy simpatik dan tertarik dengan akhlak yang ditunjukkan oleh kaum muslimin. Peristiwa tadi itu tersebut dinamakan Fathu Mekah, yaitu terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Peristiwa ini berjalan dengan damai tanpa ada kerusakan apapun termasuk rumah dan sesembahan penduduk Quraisy. Sedangkan perilaku yang dapat kita contoh dari peristiwa Fathu Mekah ini yaitu adalah perilaku pantang menyerah dan berani. Karena anak-anak itu tadi penjelasan tentang peristiwa Fathu Mekah.
Untuk materi hari ini sampai di sini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuliah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.